Heritage Foundation di Swiss. Nanti kelak akan ada acara besar gitu guys buat ngambil harta ini. Soalnya dengan harta ini diyakini bahwa Amerika Serikat menjadikan jaminan utang-utangnya untuk membangun ekonomi AS. Hanya adalah Pak SBY tidak percaya akan humor kalau Indonesia itu punya harta karun. Yo, hello everybody and everyone, welcome back again. It's Zero. Oke, saya akan membahas suatu cerita yang katanya konon asli atau tidak, yaitu sebuah harta karun di Indonesia. What the heck? Cerita ini konon katanya benar atau tidak ya guys ya? Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar iming-iming bahwa Indonesia itu punya harta karun, dan cara mendapatkan harta karun itu cuma Pak Soekarno aja yang bisa ngambilnya? Jadi kita harus Edo Tensei Pak Soekarno. Apakah kalian pernah mendengar rumor itu? Jika kalian pernah mendengar ya, mari simak dan dengarkan baik-baik. Jangan lupa subrek. Pada buku kuno yang kutemukan dalam gudang ini, bahwasanya ada sebuah teori konspirasi kalau Indonesia itu punya harta karun yang sangat luar biasa. Mungkin ya seluruh utang Indonesia bisa dibayar, kecuali kalau dikorupsi lagi. Nah, cerita ini belum tentu benar atau tidak ya guys ya. Harta karun ini tersirat pada sebuah lembar kolateral yang ditandatangani oleh Presiden kita Pak Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963. Nah, surat ini, perjanjian ini bernama The Grand Hilton Agreement. The Grand Hilton Agreement. Ya, di naskah itu Amerika Serikat mengakui bahwasanya Amerika itu mengakui kepemilikan atas harta yang sangat luar biasa kepada Indonesia, yaitu 57.100 berapa ini bacanya nih? 57.150 ton batangan emas. What the heck? Emas murni. Harta ini merupakan rampasan perang guys, rampasan perang dari dunia kedua dari Jerman. Jerman kalah di perang dunia kedua. Seluruh hartanya dirampas oleh sekutu Amerika Serikat. Apa bisa begitu? Harta ini asal muasalnya merupakan milik warga Indonesia yang mana dirampas oleh penjajahan dari Belanda. Lalu habis itu dijajah lagi sama Jerman, diambil karena perang dunia kedua. Jerman kalah, diambil lagi dan jatuh lagi ke Amerika. Hartanya ada di Amerika, dan sekarang Amerika mengakui kalau itu punya Indonesia. Namun apakah itu benar? Perjanjian ini diberi berkop burung Garuda yang ditandatangani oleh Pak Presiden Soekarno dan segel kepresidenan Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden John F. Kennedy. Walaupun ini adalah sebuah pengakuan bahwa harta itu milik Indonesia, tapi tidak ada keterangan dalam surat ini bahwasanya kalau itu adalah kalau itu bakal dibalikin ke Indonesia hartanya guys. Kesepakatan yang sebenarnya adalah Pak Soekarno memperkenankan bagi negara manapun yang menggunakan batangan emas itu harus memberi setidaknya minimal 2,5%, ya kayak bunga gitulah untuk Indonesia. Jika ditotalkan harta karun ini ke dalam jenderal apa ini, hartanya ini nggak kurang dan lebih 31.718 triliun. What the hell? Oh my god. Jika ini kembali ke Indonesia, pasti Indonesia 100% akan jadi negara adidaya, kecuali kalau dikorupsi. Konon ya guys ya, hartanya ini disimpan di dalam sebuah rekening, yaitu rekening The Heritage Foundation di Swiss, dan hanya Pak Soekarno yang bisa mengaksesnya. Nah, ada lagi nih iming-imingnya guys. Cerita lain mengatakan bahwa Pak Soekarno itu mewasiatkan kepada satu orang misterius yang diberi nama dijuluki sebagai Satria Piningit. What the hell? Piningit?
Ciling. Orang ini itu diyakini bakal menyelamatkan Indonesia dari kecurangan. Kejurang. Saat waktu itu tiba, saat orang yang diwasiatkan ini tiba, nanti kelak akan ada acara besar gitu guys buat ngambil harta ini. Soalnya saking besarnya itu harta ya guys ya. Disebut pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh United Bank Switzerland UBS di Swiss. Jadi sekiranya kalau ini harta bakal diambil, nanti bakal ada acara besar-besaran buat ngambilnya. Wow, segitunya ya. Dengan harta ini, diyakini bahwa Amerika Serikat menjadikan jaminan utang-utangnya untuk membangun ekonomi AS. Jadi, karena harta ini ada anggapan bahwa ada iming-iming kalau Amerika Serikat tuh punya hutang besar ke Indonesia, guys, karena hartanya itu ada di Amerika. Tapinya sangat brengsek sekali. Pengakuan harta karun itu adalah kerugian yang paling besar untuk Amerika Serikat. Soalnya kenapa? Amerika Serikat ngutang harga yang sangat besar sekali ke Indonesia. Dan katanya kebodohan ini atau kesalahan terbesar ini yang memicu Presiden Amerika John F. Kennedy dibunuh, guys, pada skenario November 19 pada bulan November 1963. Dan yang lebih parahnya lagi, bahwa konspirasi ini yang menjadikan salah satu alasan Amerika membantu Pak Soeharto, guys. Wow, Pak Soeharto untuk menjatuhkan Soekarno pas zaman PKI itu, guys. Masih ingat gak? Ya, utangnya itu dilupakan gitu. Walaupun ini masih bersifat rumor ya guys ya. Orang-orang Turki ini pernah melobi, gak tahu aku itu apa itu, petinggi-petinggi di Indonesia untuk mencarikan uang ini, guys. Jadi katanya pernah ada, gak tahu bener atau enggak ini hartanya, tapi nggak berhasil. Bahkan yang lebih parahnya lagi, organisasi orang-orang Yahudi, orang brengsek bajingan itu pernah keliling Jawa pada tahun 2008 untuk mencari sang Satria Piningit itu, guys. Dikiranya itu benar. Semua upaya udah dilakukan oleh banyak pihak, mau itu dari orang Yahudi brengsek, mau itu dari orang-orang banyak, dan dari petinggi-petinggi Indonesia juga mencoba mencari siapa itu Satria Piningit yang sebenarnya. Agar apa? Agar bisa mencairkan dana itu. Nah, ini tahun benar-benar besar ya guys, saking bahayanya ya. Bahkan sampai muncul ada keraguan bahwa harta ini itu benar atau tidak. Sampai kayak gitu guys, saking besarnya ini harta. Bahkan negara lain juga mengincar harta ini juga. Dan celakanya, pas zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nah, Pak Presiden SBY ini mendatangani celakanya. Kenapa Pak SBY ikut menandatangani rekomendasi pada pertemuan G20, guys, pada bulan April 2009. Nah, tanda tangan itu memberikan hak pada IMF, what the hell IMF, dan Bank Dunia untuk mencari alternatif pembayaran, pembiayaan dalam mengatasi krisis keuangan global, guys, sehingga mengancam ekonomi dunia. Dan dugaannya adalah Pak SBY tidak percaya akan humor kalau Indonesia itu punya harta karun. Dan ada lagi rumor yang mengatakan kalau Pak SBY itu cuma mentandatangani kalau ngasih urusan pencairan itu, uangnya, pencairan hartanya itu kepada IMF dan Bank Dunia dalam mendapatkan kompensasi hibah, guys, hibah dari lembaga donor. Dari lembaga donor itu sebesar apa ini? USS 2,8 miliar untuk Indonesia. Karena tanda tangan itu, IMF dan Bank Dunia dapat keleluasaan agar bisa mengakses bank-bank rahasia di UBS, guys. Nah, bahkan meminta restu ke si Paus Vatikan sebagaimana disyaratkan. Jadi kalau pengen ngambil hartanya itu, yang pertama kalau Pak Soekarno sebelum meninggal ya guys ya. Jadi kalau ngambil hartanya itu, yang pertama Pak Soekarno langsung yang bisa mengaksesnya. Nah, yang kedua, kalau Pak Soekarno sudah meninggal, harus dapat restu dari si Paus Vatikan. Wow, gimana itu set?
Dan mereka juga itu tujuannya untuk menyelamatkan krisis umat manusia dari ekonomi guys. Karena ya gitulah, aku nggak paham tentang gituan. Konon kabarnya Sri Paus Vatikan itu menanyakan apakah Indonesia sudah menyetujui permintaan itu. Nah, IMF dan Bank Dunia menunjukkan nih tanda tangan Pak SBY untuk meyakinkan kalau Indonesia telah melepas harta karun itu. Sedangkan lagi guys, dua pelaku sejarah yang teramat nyata atas kejadian harta karun ini sebenarnya sudah tidak ada. Presiden John F. Kennedy sudah ditembak mati, sudah dibunuh. Pak Soekarno sudah digulingkan dan dibunuh secara perlahan-lahan agar harta karun ini dilupakan gitu. Jadi supaya Amerika Serikat itu tidak memiliki hak hutang besar pada Indonesia. Agak nyambung juga sih ya. Tapi mungkin kemungkinan itu sengaja guys, atau mungkin ini ya cuma humor-humor dikit lah. Tapi kalau misalkan sejarah ini benar, Pak Presiden SBY telah melakukan kesalahan yang sangat besar karena menandatangani rekomendasi kepada IMF dan Bank Dunia biar untuk ya intinya cairin aja, saya nggak peduli. Atau cerita ini cuma bohongan belaka guys, soalnya aku dapatnya dari buku konspirasi, nggak tahu benar apa enggak. Tapi jika itu benar, maka cita-cita Pak Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia itu pasti tergapai. Namun, apakah kalian pernah mendengar sebuah iming-iming kalau harta karun Soekarno itu ada? Dan cara mendapatkan harta karun itu cuma Pak Soekarno langsung yang harus dapetinnya. Dan kalau dan coba kalian pikir lagi, kira-kira ini sejarah nyambung gak? Bahas di kolom. Coba kalian jawab di kolom komentar guys. See you next time in another video. Request pengen konspirasi apa? And bye.